Halo teman-teman, nama saya Florencia. Sekarang saya kelas 6 SD. Saya senang bertemu kalian kembali. Mari kita naikkan pujian lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena telah memberkati kami hari ini sehingga kami bisa berkumpul kembali. Berkatilah ibadah kami kali ini hingga bisa lancar dari awal sampai akhir. Berkatilah Lause dan teman-teman kami pada ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Haleluya, amin. Teman-teman, setelah ini kita akan mendengarkan pujian dari teman kita Rahel. Jangan kemana-mana ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk samamu bersinarlah. Nah teman-teman, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Maya. Dengarkan baik-baik ya. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa, dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaib kuasa darahnya.
ada kuasa dalam nama darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari nafsu? Dalam darahnya ada kuasa, dalam badannya ia akan sucikan, dalam kuasa darahnya. Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa, dan dibasuh oleh darah kudus. Di dalam kuasa darahnya, kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Nah, Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk boleh mengikuti ibadah online kita pada hari ini. Nah, adik-adik, langsung mengajak adik-adik untuk mengambil tempat duduk yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan juga pastikan adik-adik mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir ya. Dan juga adik-adik boleh melihat koneksi jaringan internet adik-adik boleh berjalan dengan lancar. Nah, adik-adik, Allah adalah Allah yang baik, dan juga Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha pengasih. Dia mengasihi adik-adik dan juga mengasihi Lause, mengasihi mama papa, mengasihi adik, mengasihi kakak-kakak, dan mengasihi semua orang yang mengasihi dia. Dan adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan dan juga tahu bagaimana Allah boleh mengasihi kita yang berdosa ini, dan Tuhan boleh menyelamatkan kita umat yang berdosa. Nah, adik-adik, dengarkan dan simak untuk ceritanya agar adik-adik tahu Allah Bapa Sorgawi telah melakukan hal yang baik untuk melakukan hal yang besar adik-adik untuk menyelamatkan umat manusia. Minggu kemarin adik-adik telah mendengarkan dan tahu manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa. Siapa itu? Yaitu Adam dan Hawa. Mereka melakukan kesalahan dengan memakan buah pengetahuan yang ada di Taman Eden adik-adik. Mereka tidak taat dan tidak mempercayai Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, akhirnya mereka akan menerima hukuman adik-adik. Tetapi Allah sangat mengasihi mereka. Allah peduli dengan mereka. Akhirnya Allah melakukan hal istimewa untuk Adam dan Hawa. Yang hal pertama yang dilakukan Allah adalah membuatkan pakaian dari baju untuk Adam dan Hawa dari kulit binatang adik-adik. Dan yang kedua, Allah juga akan menepati janjinya untuk mengirim seorang bayi yang istimewa untuk menyelamatkan umat manusia atas kesalahan yang telah dibuat oleh Adam dan Hawa adik-adik. Nah, bayi itu nantinya akan menjadi juru selamat manusia. Siapakah dia? Siapa adik-adik? Benar, yaitu Tuhan Yesus
Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa adik-adik. Yesus tumbuh dari kecil sampai besar, dia sangat menaati Allah adik-adik. Dia tumbuh dari kecil, dia sangat suka bermain, dan pada saat dia dewasa, dia membantu ayahnya Yusuf menjadi tukang kayu adik-adik. Nah, bedanya kita dengan Tuhan Yesus adalah dia tidak pernah melakukan kesalahan. Sampai dia dewasa, dia selalu mempercayakan hidupnya kepada Allah adik-adik. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus harus dihukum adik-adik karena dosa yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa adik-adik. Hal yang sangat luar biasa dilakukan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, Yesus saat itu disalibkan untuk menebus dosa manusia. Nah, untuk pelanggaran yang telah kita lakukan seharusnya kita yang menanggung, tetapi Tuhan Yesus yang menanggungnya di kayu salib adik-adik. Tapi Allah tahu bahwa manusia tidak mampu dan tidak sanggup untuk melakukan hukuman yang akan dilakukan kepada kita orang berdosa. Makanya Tuhan mengirimkan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk menebus dosa kita manusia adik-adik. Luar biasa ya. Yesus akhirnya disalib adik-adik untuk menanggung semua dosa manusia. Nah, pada saat dia disalib, dia menyerahkan nyawanya adik-adik untuk setiap kita umat yang berdosa. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula dan juga menunjukkan kepada murid-muridnya. Dan pada saat itu, kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Dia adalah juru selamat yang turun ke dunia untuk menyelamatkan umat yang berdosa. Nah, adik-adik, Yesus menyelamatkan kita dari hukuman yang telah dilakukan Adam dan Hawa, dan kita seharusnya kita bersyukur adik-adik. Itu adalah kabar baiknya. Nah, adik-adik, Yesus memberikan kita untuk taat kepada Dia supaya kita nantinya bagi setiap orang yang percaya kepada Dia akan menerima anugerah keselamatan adik-adik. Maka dari itu kita harus benar-benar taat kepada Dia, mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita dan hidup benar adik-adik. Nah, untuk itu mari kita boleh mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Nah, dari hari ini kita belajar untuk boleh mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan dan benar-benar melakukan kehidupan kita dengan baik adik-adik. Nah, dan seharap kita bersama-sama boleh melakukannya kehidupan kita dengan baik adik-adik. Nah, untuk hari ini, hari yang sangat begitu indah bagi setiap kita, kita boleh mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan Lause dan adik-adik buat setiap kita bersama-sama kita boleh seutuhnya boleh percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena jaminannya adalah anugerah keselamatan. Bapa Surgawi mengulurkan tangannya bagi setiap kita yang percaya supaya kita benar-benar mempercayakan hidup kita pada Dia. Kita bersyukur bahwa kita memiliki juru selamat yang hidup untuk menyelamatkan hidup kita adik-adik. Nah, kita akhirnya didamaikan dengan Allah. Dari dosa yang telah dilakukan Adam dan Hawa, akhirnya kita berdamai dengan kita benar-benar percaya kepada Tuhan dan seutuhnya boleh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan adik-adik. Nah, sungguh luar biasa ya firman Tuhan kita hari ini, bagaimana bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita umat berdosa supaya kita tidak mendapatkan hukuman adik-adik, tetapi kita harus hidup benar dan juga taat percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah perintah Tuhan dan kita harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita boleh hidup benar kepada Dia. Nah, adik-adik, lalu seharap firman Tuhan ini boleh menguatkan kita untuk kita selalu percaya pada Tuhan dan hidup dekat kepada Tuhan Yesus. Nah, biar firman Tuhan kita pada hari ini boleh memberkati saya maupun adik-adik yang menonton video ini. Biarlah Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kita dan mengubah hati kita untuk menjadi lebih baik lagi adik-adik. Nah, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Lalu seharap adik-adik bisa mengikuti ibadah kita lagi
untuk online di minggu depan. Dan juga jangan lupa untuk kita selalu jaga kesehatan, dan juga untuk setiap kita boleh melakukan prokes kesehatan kita ya selama pandemi ini. Terima kasih, bye-bye. Teman-teman, luar biasa ya firman Tuhan kita kali ini. Jangan lupa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Oke teman-teman, setelah ini kita akan menghafal ayat hafalan yang akan dibawakan oleh teman kita Jordan. Jangan lupa dihafal ya. Halo teman-teman, nama saya Jordan. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini. Diambil dari Roma 5 ayat 8 bagian B. Bunyinya, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi, ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 5 ayat 8 bagian B. Bunyinya, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah ayat hafalan kita minggu ini. Bye bye, God bless you. Oke teman-teman, setelah ini kita akan mengerjakan aktivitas yang akan diajarkan oleh Tausa Flora. Semangat semuanya. Oke teman-teman, ibadah kita kali ini sudah selesai. Mari kita doa penutup. Terima kasih Tuhan karena telah memberikan kelancaran untuk ibadah kami kali ini dari awal sampai akhir dengan baik. Ampuni dan tolong kami supaya tidak berbuat dosa lagi. Berkatilah kami semua Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Di sini Lauso akan membuat salib dari kertas HVS. Nah, di sini kalian sediakan kertas HVS putih, lalu kertas tersebut kalian lipat seperti ini ya. Nah, kalian boleh menggunakan kertas bekas atau kertas apapun yang masih bisa dipakai. Dilipat seperti ini ya, teman-teman. Lalu kalian lipat lagi kecil seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu lipat lagi seperti ini. Setelah itu, kalian lipat lagi kecil-kecil menggunakan lipatan yang pertama itu ke semua sisi kertas ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, lalu kalian lipat lagi seperti ini, menuruti sisi yang pertama itu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu setelah selesai, ini semua sisi sudah dilipat ya, seperti sisi pertama tadi. Lalu kalian bisa garis lurus seperti ini ya. Kalian boleh menggunakan penggaris atau kartu ini yang bisa digunakan untuk menggaris. Nah, kalian garis seperti ini ya teman-teman. Kalian kasih titik dulu untuk dikasih jarak dari garis yang pentak yang ini. Lalu kalian garis lagi ke sisi bawah. Nah, seperti itu. Setelah digaris seperti ini, kalian garis lagi seperti sisi di bawah. Nah, seperti bentuknya setengah seperti ini ya. Setelah itu kalian dapat gunting kertas tersebut menggunakan gunting mengikuti garis yang telah digaris tadi ya teman-teman.
Nah, kalian gunting menguliti garis itu yang rapi ya teman-teman, menurut garis yang telah kalian garis itu. Nah, digunting seperti itu. Nah, setelah itu kalian buka lipatannya. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa lipat setiap sisinya lagi seperti itu. Nah, seperti ini ya teman-teman, kalian lipat. Kalian bisa menggunakan lem apapun itu untuk melekatkan kertas-kertasnya ya. Nah, jadi seperti ini salibnya teman-teman. Nah, setelah dilem seperti ini, lalu setelah dilekatkan seperti ini, kalian bisa tusuk jarum di situ ya teman-teman dengan benang. Nah, biar salibnya bisa digantung. Nah, benangnya seperti ini ya teman-teman. Kalian sediakan benang seperti ini. Lalu kalian tusuk benangnya menggunakan jarum yang tadi. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti ini dia teman-teman salibnya. Terima kasih. Shalom.